Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 12 program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan ini saya memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengaku Bapak Muhammad Darwis SHI SHMH. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang zona ekonomi eksklusif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif itu? Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menetapkan bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Nah, zona ekonomi eksklusif ini bukan merupakan wilayah kedaulatan negara pantai. Namun, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, atas zona ekonomi eksklusifnya Indonesia memiliki yang pertama, hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati. Yang kedua, yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Yang ketiga, kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut. Dan yang keempat, kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan. Kemudian kita masuk pada cakupan zona ekonomi eksklusif. Nah, batas dalam zona ekonomi eksklusif atau yang sering disingkat dengan ZEE merupakan batas luar dari laut teritorial. Berdasarkan cakupan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi UNCLOS, Indonesia berbatasan dengan 10 negara secara maritim, yaitu Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Nah, Indonesia menentukan zona ekonomi eksklusif dengan metode penarikan garis sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, sedangkan Palau menentukan klaim ZEE dengan menggunakan metode equidistanceline atau persamaan jarak. Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif menurut pengertian pada pasal 56, negara pantai di zona ekonomi eksklusif memiliki hak dan kewajiban, yaitu yang pertama, hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Yang kedua yaitu yurisdiksi sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini atau pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut. Yang ketiga yaitu hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan zona ekonomi eksklusif bagi ekonomi maritim Indonesia. Zona ekonomi eksklusif ini merupakan batas wilayah yakni sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Nah, zona ekonomi eksklusif ini diukur ketika sedang laut surut. Aturan mengenai batas zona ekonomi eksklusif Indonesia ini baru dikeluarkan pada tahun 1980. Nah, pada zona ekonomi eksklusif pemerintahan Indonesia memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut, dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Nah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam konsideran menimbang
Huruf A dikatakan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional. Pada huruf B-nya dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan, pemerataan, dan dalam pemanfaatannya. Nah, pada pasal 3 berbunyi, pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil. Yang kedua, meningkatkan penerimaan dan devisa negara. Yang ketiga, mendorong perluasan dan kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan. Yang kelima, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan. Yang kedelapan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu menjamin keselarasian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Selanjutnya yaitu fungsi zona ekonomi eksklusif. Keberadaan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sangat penting bagi suatu negara. Fungsi atau manfaat zona ekonomi eksklusif ini tentu saja untuk mempertegas batas negara-negara di wilayah perairan sehingga kekayaan negara yang ada di dalam wilayah tersebut tidak bisa dieksploitasi oleh pihak-pihak lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Ketentuan Bagian 5 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982.